menciptakan manusia itu, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dari segenggam tanah. Lanjut manusia kedua yaitu nenek kita Siti Hawa adalah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas asal mula kejadian manusia setelah Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, gimana prosesnya? Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kata Rasul, sesungguhnya salah satu di antara kalian manusia yujma'u khalquhu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan. Jadi 40 hari pertama adalah hanya setetes air mani. Maka kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Summa yakunu alaqatan mithla dzalik, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, summa yab'atsullahu ilaihi malakan. Pada saat 40 hari putaran ketiga, pertama air mani, 40 hari kedua berubah jadi segumpal darah, 40 hari putaran ketiga menjadi segumpal daging. Pada saat sudah menjadi segumpal daging, ba'athahullahu ilaihi malakan. Allah mengutus satu malaikat kepada si janin itu, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan kepada malaikat itu untuk menuliskan yang empat macam perjanjian yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk menyampaikannya kepada janin. Apa yang disampaikan 4 hal itu? Kata Rasul, uktub amaluhu. Yang pertama kata Rasul, Allah memerintahkan kepada malaikat, uktub amalahu, tulislah amalnya. Ya. Kemudian warizqahu, dan tetapkan juga rizkinya, wa ajalahu, dan juga ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, ataupun, dan yang keempat, celaka atau bahagiakah dia. Ya. Kemudian summa yunfakhu fihi ruh, dan setelah diperjanjikan yang 4 hal tadi, maka kemudian malaikat meniupkan ruh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berproses selama kurang lebih 9 bulan 10 hari, 9 bulan seminggu, 9 bulan 3 minggu, dan seterusnya. Setiap individu mengalami masa kehamilan yang berbeda. Setelah manusia genap pada usia 9 bulan sekian hari, maka kemudian tibalah saatnya persalinan, saatnya kelahiran, Ibu ya. Nah, pada saat kelahiran ini, disitulah kita manusia pada posisi yang sama. Semua kita terlahir dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Kita semua terlahir dalam keadaan hina, karena kita keluar dalam keadaan telanjang, gak bawa apa-apa. Dalam keadaan bodoh, karena kita memang belum tahu apa-apa. Maka kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wa ja'ala lakumus
wal absara wal afidah. Kehadiran kita ke dunia ini dalam keadaan yang sama, prosesi yang sama, dan dikasih bekal juga sama. Apa bekalnya? Pendengaran, as-sam'a, wal absar, penglihatan, wal afidah, yaitu dikasih hati nurani. Ini bekalnya semua sama. Yang jadi presiden bekalnya itu, yang jadi rakyat biasa bekalnya itu juga, yang jadi seorang profesor bekalnya itu juga, yang jadi kuli bekalnya itu juga. Kenapa berbeda? Kemudian karena semuanya tergantung dari bagaimana kita mengembangkan semua bakat, semua modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bersaudara berlima. Kenapa kemudian gaya hidup kita beda, nasib beda? Disitulah Allah menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam prosesi yang sama, mengeluarkan manusia dalam prosesi yang sama, memberikan bekal yang sama, tapi Allah mampu menganekaragaman kita dalam perbedaan dengan berdasarkan modal yang sama. Ibu ya. Kemudian setelah semuanya berlalu, dari masa kejayaan setiap manusia dalam hidupnya, kita akan mengalami perubahan lagi. Perubahannya apa? Perubahan kita baru lahir jadi bayi, berubah jadi anak kecil, berubah jadi anak remaja, berubah jadi manusia dewasa dalam kesempurnaan. Setelah itu nu'ammirhu nunakishu, ya, dikurangi lagi oleh Allah. Bilangan umurnya bertambah, nunakishu fil khalqi, tapi Allah mengurangi nikmat yang ada pada diri kita. Gitu kan? Usia 30-40, wah itu sedang puncaknya. Sampai di usia 50 masih bertahan pada puncak dari perjalanan hidup kita. Begitu menginjak 55 tahun ke atas, kita sudah merasakan banyak kekurangan-kekurangan, ya kan? Jadi kita udah ngerasain nih, Bu. 80% yang ada di masjid ini sudah merasakan nunakishu fil khalqi, Allah mengurangi nikmat buat kita, ya kan? Nikmat punya gigi yang utuh sekarang sudah mulai berkurang. Nikmat kita punya penglihatan yang tajam sekarang sudah mulai berkurang. Semua menurun. Wa yakunu syuyukha, sampai akhirnya kita dijadikan oleh Allah berada di satu titik yang paling lemah, syuyukha, yaitu titik di mana kita disebut kaum lansia. Ya, itu yang udah ada di sekitar kita. Itu terminalnya, ya. Sudah sampai pada titik lansia, maka disitulah kita kembali lagi seperti anak kecil. Loh, dulu nyuci baju sendiri, begitu lansia udah harus dicuciin. Seperti kita waktu masih jadi anak kecil, ya kan? Dulu umur 30, 40, 50 bisa nyiapin makan sendiri, sekarang harus disiapin makanan. Gitu kan? Berjalan seterus segitu, maka titik akhirnya kita akan pulang ke pangkuan Allah dalam kondisi yang sama, siapapun dia. Presiden meninggal, yang dibawa cuma selembar kain putih. Profesor meninggal, yang dibawa juga cuma selembar kain putih. Tukang beca sama, kuli bangunan sama. Jadi awalnya sama, modalnya sama,
tapi akhirnya juga sama. Maka oleh karena itu, kejadian manusia ini adalah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menyadari betapa manusia siapapun kita hari ini, tapi kemarin kita sama, besok juga sama, maka jauhkan sifat sombong, jauhkan dari sifat takabur, ya Bu ya. Siapa kita? Datang sama kayak begitu, pulang juga sama seperti ini. Maka ibu-ibu, ini pelajaran yang paling berharga yang harus kita pegang teguh. Dalam kehidupan ini, kita tidak lain dan tidak bukan hanya menginginkan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan itu yang diminta, ya. Hidup ini sepanjang apapun perjalanan kita, apapun yang kita lakukan, inti permasalahannya sama juga. Apa? Kita pengen hidup diberikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauh dari sentuhan api neraka. Bu, ketika bicara kebahagiaan dunia, itu sifatnya variatif. Ada yang dibahagiakan karena dia hidup menjadi seorang teknokrat. Ada yang dia berbahagia dengan kehidupan yang bergelimang harta. Ada yang berbahagia dengan kehidupan yang sederhana tapi tentram. Begitu dan seterusnya. Maka ketika kita ditanya bahagia apa yang kita pengen, ini setiap orang beda-beda. Kalau hari ini yang hadir 50 orang, saya tanya satu-satu. Menurut ibu bahagia tuh kayak apa sih? Pasti jawabannya ada lebih dari 100 jawaban. Yang satu memandang, kalau saya nggak ada lagi kebahagiaan, cuma satu aja, sehat badan saya, karena ternyata dia lagi sakit, gitu kan? Yang satu bakal bilang yang lain lagi, buat saya nggak ada lagi Ustazah kebahagiaan itu satu, anak nggak susah diajar, karena kita punya versi yang berbeda. Maka dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan akan kami berikan ujian kepada mereka. Bisyai'in minal khauf, ada yang diuji dengan rasa takut. Orang kaya takut miskin, pejabat takut turun jabatan, orang miskin takut gak dapat giliran senang, ya kan? Semua kita punya rasa takut. Walju, ada juga yang diberikan ujian oleh Allah, yaitu melalui rasa lapar. Nah maka ibu-ibu, ketika kita ditanya kebahagiaan apa yang kita inginkan di dunia ini, tentu jawabannya berbeda-beda sesuai dengan situasi kondisi yang sedang dialami dan dengan harapan-harapan yang dimiliki pada masa yang akan datang. Itu kebahagiaan dunia. Sedangkan kebahagiaan akhirat kita seragam semuanya. Karena kebahagiaan akhirat nggak ada lagi kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah masuk surga udah nggak ada lagi yang diminta, ya kan? Orang kalau udah ada di surga melihat orang begini udah nggak ada iri, udah nggak ada dengki, udah nggak ada pengen apa-apa. Kenapa? Sebab puncak kebahagiaan pada hakikatnya adalah kebahagiaan ridho Allah, kebahagiaan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu gimana caranya supaya kebahagiaan dunia itu kita dapat mencapainya? Dalam satu hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang hidupnya ingin bahagia, terutama kebahagiaan dunia, dan akan menjamin untuk kebahagiaan akhirat,
Yang pertama, lahu darun wasi. Kata Nabi, dia harus punya rumah yang lega, rumah yang luas. Apa sih yang dimaksud rumah yang luas di sini? Rumah yang luas dari kehidupan manusia bukan rumah secara fisik, tapi rumah yang luas di sini bahwa manusia akan hidup berbahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Apa Bu? Hati yang lapang. Walaupun rumahnya enggak semegah istana, tapi kalau dia punya hati yang lapang, maka hidup orang itu dijamin akan berbahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Kayak apa sih hati yang lapang itu? Hati yang lapang itu hati yang selalu senang melihat kebahagiaan orang lain. Susah enggak? Susah. Ibu ya? Kadang-kadang kan manusia hatinya senang kalau melihat orang lain susah. Tapi orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya senang melihat kebahagiaan orang. Lihat orang begini senang banget. Ada orang dia berhasil dalam sesuatu, dia ikut senang. Itu hati yang lapang. Orang kalau hatinya lapang, biar rumahnya kecil, hidupnya itu bahagia. Tidur selalu enak. Tidurnya selalu pules, makannya selalu enak. Karena hatinya lapang. Beda orang yang hatinya sempit. Orang yang hatinya sempit ngelihat apa aja yang di depan dia, nggak ada yang enakin hati dia. Lihat orang pakai baju mahal-mahal, hatinya gelisah. Dia kalau pakai baju apa sih mahal-mahal mulu? Bu ya, lihat orang punya kendaraan baru, dia yang gerah. Nah situ dia, kayaknya manas-manasin saya mulu. Yang panas bukan orang, tapi hati dia sendiri. Ya, ini yang perlu kita catat. Siapapun kita yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan pasti bahagia akhirat, dia harus memanage, mengatur hatinya supaya menjadi hati yang lapang. Bu, ini hati yang lapang gampang diucapkan tapi susah dipraktekkan, ya kan? Maka kata Rasul, inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Kalau yang segumpal darahnya itu baik, soluhat sa'il jasadihi, maka seluruh anggota badannya juga baik. Kalau segumpal darah itu rusak, fasadat sa'il kullu, maka semua anggota badannya juga rusak. Contoh, orang kalau hatinya enggak bersih, kalau hatinya kotor, kalau hatinya sakit, maka ketika dia ngomong kedengarannya pedes aja. Ibu ya, dari tatapan matanya juga tajam, dari air mukanya juga gak enak dilihat. Untuk kita tahu hati orang itu baik apa enggak kudu dibedah dadanya, dicek. Hatinya ini coklat apa hitam apa hijau? Enggak. Cukup ibu dengerin kalau dia ngomong. Cukup ibu dengerin, cukup ibu perhatiin tatap muka dia, air muka dia dengan tatapan mata dia. Bu, kita lihat ke depan orang. Yang satu komentarnya, negornya enak. Bu mau ngaji, ya. Tapi ada yang satu lagi ngaji nih. Kira-kira yang mana tuh yang hatinya lurus? Yang pertama, ya kan? Kalau yang kedua walaupun dia pasang senyum sampai merekah bibirnya, ngaji nih. Kira-kira tuh orang hatinya lurus apa bengkok? Bersih apa kotor? Bu,
itu manusia, ya. Jadi tergantung segumpal darah yang ada di balik dadanya. Apa sih yang segumpal darah itu? Kata Nabi, ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati kita. Maka ibu-ibu, gak dijamin orang banyak ilmu hidupnya bahagia, orang banyak harta hidupnya bahagia. Belum tentu, tergantung hatinya masing-masing. Banyak orang kaya masih aja kekurangan. Kata kita yang gak kaya, wah heran melihat dia apa aja punya, apa aja kebeli, tapi kayaknya kok gelisah aja. Kenapa? Yang bikin gelisah bukan harta yang kurang, tapi hati yang kagak bersih. Ibu ya, semuanya kembali ke dalam hati. Maka ibu-ibu, ala wahyal qalbu, segumpal darah itu adalah hati. Siapa yang pengen punya kehidupan yang bahagia, maka tataklah hati dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Paham? Jelas ya? Yang kedua, manusia yang akan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, selain dia menjaga hati untuk tidak mengotori hati dengan prasangka-prasangka yang buruk, baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap Allah. Yang kedua, walahu misbahun mudi. Orang yang pengen bahagia harus punya lampu yang terang. Apakah rumah kita lampunya harus diganti dengan lampu tembak? Tidak. Lampu yang terang dalam hadis ini maksudnya wahuwal a'malus sholihah. Lampu yang terang di sini adalah amal soleh, ya. Walaupun ibu punya lampu di rumah sampai 3000 watt, tapi kalau ibu nggak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah sodako, rumah itu terlihat gelap, terutama disaksikan oleh para malaikat. Tapi rumah yang kecil, yang lampunya remang-remang sekalipun, kalau di dalamnya dia ada orang yang sholat, di dalamnya ada orang yang membaca Al-Quran, di dalamnya ada orang yang mempunyai hati yang luas, yang lapang, maka rumah itu bercahaya menembus 7 lapis langit, sehingga para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, cahaya apakah itu hai Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah cahaya rumah umat Nabi Muhammad yang di dalamnya syarat dengan amal-amal kebaikan. Maka ibu-ibu, hidup yang tidak lama ini harus kita manfaatkan. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, badiru bil a'malis sholihah. Kata Rasul, badiru, bersegeralah kalian semuanya, bil a'malis sholihati, bersegeralah dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Kenapa? Semua yang kita banggakan hari ini akan sirna. Semua yang kita bangga-banggakan hari ini akan lepas. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak sekalipun itu hanya sekedar perhiasan dunia. Begitu kita mati, harta kita tinggal, anak kita tinggal, apapun yang melekat dalam diri kita akan ditinggal. Wal baqiyatus sholihat, yang tersisa nanti hanya as-sholihat, amal-amal kebaikan yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Maka oleh karena itu, yuk kita pergunakan hidup yang gak lama lagi, ya Bu ya. Saya udah sering bilang, Allah mengambil umur kita itu berdasarkan bilangan cabut, bukan berdasarkan bilangan urut. Kalau berdasarkan bilangan urut, Bu Haji harusnya lebih dulu meninggalnya dari saya, ya kan? Tapi
mati itu berdasarkan bilangan cabut. Banyak ibunya masih bisa ngaji, jalan kemana-mana, tapi anaknya satu pun udah gak ada yang hidup di dunia. Saya pernah ada jamaah ketika datang ke rumah saya itu, anaknya kondisinya stroke parah, Parkinson, pakai sendal dipakein sama ibunya, jalan dituntun sama ibunya. Kira-kira kalau bisa diminta, itu si ibu bakal minta enggak? Ibunya minta, ya Allah biar saya aja yang stroke duluan, biar saya meninggal duluan, nggak bisa. Allah ambil umur kita berdasarkan bilangan cabut. Maka siapapun kita di usia berapapun hari ini, badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah berbuat baik sebanyak-banyaknya, sebab kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kata Rasul, walahu markabun sari, orang yang pengen bahagia dunia akhirat harus punya kendaraan yang cepat. Apa kita harus punya jet pribadi? Tidak. Yang dimaksud kendaraan cepat di sini, manusia hidup akan bahagia kalau dia banyak silaturahmi. Silaturahmi itu seperti kendaraan, ya Bu ya. Kita hari ini silaturahmi di Al-Anwar, berarti langkah kita sampai di sini. Besok kita ngaji lagi di Al-Barkah, berarti langkah kita sampai ke sana. Itu dari satu tempat ke tempat yang lain akan menjadi mata rantai yang tidak terputuskan, akan menjadi saksi dalam perjalanan hidup kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi orang yang hidup di dunia ngaji aja ogah, Ibu ya. Kenapa? Sebab saya sering jelaskan, pengajian ini gudangnya kebaikan. Coba Ibu bayangkan, ketika Ibu tadi nutup pintu rumah mau jalan ke Al-Anwar, begitu langkah kita yang pertama belum jatuh, Allah sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita mau berangkat ngaji, beda nggak dengan kondangan? Beda. Hadisnya jelas, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa, kata Rasul, siapa yang berpindah tempat dari rumah ke suatu tempat liyata'allama ilman, tujuannya untuk duduk mencari ilmu, ghufira lahu qabla ayyahwa, diampuni dosanya orang itu sebelum dia melangkahkan kakinya menuju ke majelis taklim. Alhamdulillah. Begitu kita berjalan, satu langkah yang kita ayunkan disediakan 25 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tempat ngaji, Ibu ketemu sama teman, saling mengucapkan salam. Pada saat kita bersalaman, tangan kita bersentuhan dengan sahabat kita, saudara kita, teman kita, maka Allah hapuskan dosa-dosa antara kita dengan dia, hatta yatafarraqa, sampai kita terpisah dengan dia. Duduknya kita di sini 1 jam, Ibu nggak megang pensil, nggak nyatet apa-apa, nggak juga baca sesuatu. Duduk, datang, duduk, dengar, diam. Khairum min itki alfi raqabatin, kata Rasul, yang Ibu lakukan itu lebih baik dibandingkan bersedekah membebaskan 1000 orang budak. Coba bayangkan. Gimana kalau kita sampai di majelis taklim, kita baca Quran, kita mempelajari agama Allah melalui Al-Quran, melalui lidah para alim ulama, kata Rasul, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang berada di majelis seperti itu, mereka ditenggelamkan
ditenggelamkan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffatil malaikah, dan seluruh malaikat berkerumun mendoakan mereka supaya yang ada di majelis itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau hari ini yang ngaji 60 orang, satu jamaah didampingi 70 malaikat. Ini Al-Anwar penuh sesek sama malaikat. Mereka lihat kita nggak lihat mereka. Ya Bu ya. Coba ibu bayangkan, ini Al-Anwar ukurannya berapa sih? Satu orang 70 malaikat mendampingi kita. Saya 70, Bu Haji Sapro 70, 70. Sesek nggak? Haffatil malaikah, penuh sesak oleh malaikat yang mendoakan supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung gak Bu? Untung. Kita didoain nama manusia aja girang, apalagi malaikat, makhluk yang suci, yang bersih, mendoakan supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka membaca Quran, membaca sholawat, satu huruf Quran yang dibacanya disediakan pahala sampai 25 kebaikan. Satu sholawat yang kita baca disediakan 10 ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, orang yang keluar dari rumah menuju ke majelis taklim, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, orang itu adalah seorang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Alhamdulillah. Yang terakhir, manusia yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, terakhir setelah dia punya hati yang lapang, dia punya amal soleh yang banyak, dia punya silaturahmi yang dengan sosialisasi itu kita menjalin persaudaraan yang ikhlas, maka yang terakhir kunci dari semua yang kita perbuat itu adalah ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Mudah-mudahan ibu hadir di sini karena Allah, ibu bersedekah karena Allah, ibu baca Quran karena Allah, semua dilakukan karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala atas setiap yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga panjang umur, sehat badan, kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, kita besok malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, Masjid Al-Anwar akan mengadakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan terutama kita di jamaah yang dekat-dekat bisa hadir di masjid ini, dan